Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Kita melanjutkan lagi pembahasan kita. Tema kita hari ini adalah tentang front ocean. Jadi apa kaitannya antara front ocean ini dengan pembahasan sebelumnya? Jika di awal kita sudah membahas tentang produktivitas primer, kemudian indikatornya adalah sebaran klorofil. Front ocean ini adalah salah satu faktor yang menjadi driver atau penggerak dari proses produktivitas primer tersebut. Dari driver ini kemudian nanti akan memicu untuk kejadian selanjutnya, yaitu adanya peningkatan produktivitas primer yang diikuti nanti dengan produksi perikanan. Nah, apa yang dimaksud dengan front ini? Jadi, front ini merupakan kejadian yang terjadi secara sama dan persis antara yang terjadi di laut dan di atmosfer. Di atmosfer juga ada front, di lautan juga ada front. Nah, front ini terjadi karena adanya interaksi antara atmosfer dan lautan. Dan dampaknya pun sama. Di atmosfer juga terjadi front, di lautan juga terjadi front. Kalau kita lihat bentuknya di sini, ini batasannya lautan, kita melihat ada dua bentuk yang sama. Ini di laut, dan ini di atmosfer. Nah, dua-duanya ini adalah front, jadi namanya sama, apakah di atmosfer atau di laut, itu juga sama namanya, yaitu front. Kemudian di atmosfer ada juga lapisan tercampurnya, atau mix layer-nya. Di lautan juga terjadi mix layer. Hanya yang membedakan kalau di laut itu tidak ada awan. Kemudian kalau di laut ini akan memicu terjadinya upwelling, di atmosfer itu ada udara yang menekan, dia downwelling. Jadi menekan lapisan udara yang lebih ke bawah. Nah, ini terjadi karena adanya interaksi antara lautan dan atmosfer. Mana yang terjadi lebih dulu? Nah, ini antara telur dengan ayam. Kita tidak bisa membedakan mana yang terjadi terlebih dahulu. Apakah fenomena di atmosfer ini memicu yang di lautan atau sebaliknya? Yang di lautan kemudian memicu fenomena yang di laut, di atmosfer. Nah, untuk memahami front yang ada di laut, akan lebih mudah kalau kita berbicara tentang front yang ada di atmosfer terlebih dahulu. Kenapa kita bicaranya di atmosfer, bukan di laut terlebih dahulu? Karena di atmosfer
fenomenanya ini lebih mudah terlihat, lebih mudah dipahami. Dan dia tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan yang di laut. Nah, di atmosfer itu terjadi dua peristiwa, yaitu adanya dua massa udara di wilayah yang berbeda dan memiliki sifat yang berbeda. Kalau kita lihat di sini gambarnya ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Yang berwarna biru ini menyimpulkan bahwa ini adalah massa udara dingin. Sedangkan yang merah ini adalah massa udara panas. Nah, dua massa udara yang berbeda ini kemudian bertemu. Jadi yang dingin dan yang panas bertemu. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa massa udara ini memiliki ukuran, dalam hal ini adalah massa jenis, kemudian kalau dari besarnya ini berarti dia adalah powernya atau kekuatan yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat dari besarnya panah ini, itu menunjukkan adanya kecepatan yang berbeda. Berarti sifat udaranya berbeda, ada yang panas, ada yang dingin, ukurannya berbeda, massa jenisnya berbeda, atau densitasnya berbeda, dan kekuatannya berbeda. Nah, pada suatu titik dia akan bertemu. Sehingga apa yang terjadi ketika kekuatan massa jenis dan kecepatannya berbeda, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Mana yang lebih kuat, dia bisa mengalahkan yang lebih lemah. Mana yang massanya lebih besar, dia akan menutup massa yang lebih kecil. Nah, kekuatan-kekuatan itu, di mana sih dia dibangkitkan? Pembangkitan massa udara yang berbeda itu banyak terjadi di daerah lintang sangat tinggi atau dari kutub, kemudian di daerah tropis. Di daerah kutub ini terjadi proses pendinginan, kemudian di tropis ini terjadi proses pemanasan. Nah, di daerah tropis, karena dia memiliki sifat yang sama, maka massa udaranya itu sama. Nah, massa udara yang sama di daerah tropis ini ketika bertemu, dia disebut sebagai intertropical convergence zone. Kalau kita kembali mengingat bagaimana pola pergerakan angin global, itu bentuknya di daerah tropis itu kan dia saling bertemu antara dari selatan dan dari utara dengan kekuatan yang sama yang kita kenal sebagai trade wind. Nah, karena dia kekuatannya sama di daerah tropis, maka yang terjadi adalah ketika dia bertemu, dia akan naik. Kalau kita ibaratkan misalnya ada dua mobil yang sama, tipenya sama,
bentuknya sama, kemudian dia dengan kecepatan yang sama dan bertabrakan, maka yang terjadi adalah dua-duanya terangkat. Nah, kemudian setelah di daerah tropis ini udaranya naik, maka daerah yang ditinggalkan oleh udara yang naik ini menjadi kosong. Karena kosong, maka tekanan udaranya menjadi rendah. Dan biasanya naiknya ini itu ada di sekitar, kalau kita gambarkan ini khatulistiwa, proses naiknya itu ada di mendekati antara batasan khatulistiwa dengan lintang utara atau lintang selatan, lintang menengahnya. Nah, di sini adalah udara naik. Ketika udara naik, maka daerah yang ditinggalkan tekanannya menjadi rendah karena kosong. Nah, karena kosong, maka semua angin, baik di utara atau selatan, akan menuju daerah ini. Karena dia tekanannya rendah. Nah, karena tekanan rendah inilah, dia menjadi siklon, yang kita kenal sebagai siklon tropis. Karena semua angin bergerak ke titik ini, maka dari situlah pergerakan udara itu terjadi. Dampaknya, ini akan memicu terbentuknya awan vertikal, yaitu cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini akan diikuti dengan peristiwa hujan besar, badai, angin, dan petir. Makanya disebut sebagai badai tropis. Nah, kenapa terjadinya itu tidak persis di khatulistiwa? Karena di sini ada faktor lain yang bekerja. Kalau kita ingat peristiwa atau mekanisme dari biological pumping, itu ada faktor spiral Ekman. Itu penggeraknya apa? Apa yang menyebabkan terjadinya spiral Ekman di sini? Yang dia menyebabkan angin itu berbelok ke arah kiri ataupun berbelok ke arah kanan di belahan bumi utara ataupun di belahan bumi selatan. Nah, ini adalah batasan di mana intertropical continental zone itu terjadi. Dia posisinya itu berubah antara bulan Januari dan bulan Juni. Kalau bulan Januari, itu dia lebih banyak di belahan bumi selatan. Kalau bulan Juni, ada di belahan bumi utara. Sehingga kalau bulan-bulan misalnya mulai September sampai dengan Februari, maka kita sering mendengar ada di sini siklon tropis yang asalnya dari Australia. Kalau bulan-bulan April sampai dengan Agustus, kita sering mendengar kejadian siklon tropis yang di Filipina. Nah, ini dampak dari intertropical continental zone. Jadi karena di sini ada angin yang berasal dari tenggara, kemudian ada angin yang dari barat laut, kemudian bertemu, karena kekuatannya sama, ini adalah trade wind.
maka dia akan naik, kemudian udaranya, daerah ini kosong, itu menjadi pusat tekanan rendah. Di dua daerah inilah, pada bulan yang berbeda, itu terjadi atau terbentuknya siklon tropis. Nah, kalau kita lihat selanjutnya di sini, ini garis siklon intercontinental zone tadi. Ini pada bulan Januari, banyak di daerah selatan. Ini adalah pusat tekanan rendah garis di sini. Pusat tekanan tingginya di mana? Kita bisa lihat di sini ada lingkaran-lingkaran ini. Di sini pusat tekanan tingginya. Nah, dari tekanan tinggi ini maka angin akan bergerak ke tekanan rendah yang ada di intertropical continental zone. Nah, di atasnya di sini itu ada pusat tekanan rendah lagi. Oh, itu di sini. Nah, dari intertropical continental zone, ini adalah pusat tekanan rendah, kemudian memunculkan terjadinya pusat tekanan tinggi di daerah lintang yang lebih tinggi, kemudian membentuk seperti sirkulasi atau siklus di sini. Inilah yang disebut sebagai sebentar, ada kendala teknis. Nah, ini sirkulasi-sirkulasi inilah yang kita sebut sebagai front. Jadi ada pusat tekanan tinggi yang bentuknya ini melingkar, inilah yang kita sebut sebagai front. Jadi front itu dipicu oleh adanya kejadian intertropical continental zone. Nah, kejadian front itu ada di sekitar lintang tinggi. Jadi sekitar 66,5 derajat di utara ataupun di selatan. Kalau kita lihat di sini. Mendekati utara dan selatan di lintang menengah. Nah, front itu terbentuk dari massa udara yang berbeda sifat fisiknya tadi. Ada yang sifatnya panas, ada yang dingin, kemudian kekuatannya berbeda. Nah, proses pembentukannya itu disebut sebagai frontogenesis. Akibat dari front ini yang kalau kita yang bisa lihat, kalau Anda sering nonton film, itu film yang tentang tornado. Tornado itu adalah dampak dari terbentuknya front di atmosfer. Nah, dua massa udara yang berbeda itu dibentuk karena memiliki temperatur yang berbeda, kemudian kelembapan yang berbeda. Jadi kandungan massa airnya yang berbeda, ada yang udaranya kering, ada yang udaranya basah. Jadi di sini ada massa udara dingin, ini ada massa udara panas. Kemudian jika dia bertemu, yang dingin ini turun, yang panas ini naik. Dan itu bisa terjadi sebaliknya. Nah,
kejadiannya itu bisa yang panas yang turun, dingin yang naik, ataupun yang dingin yang turun, panas yang naik. Nah, ini tergantung dari kekuatannya, dari masanya yang berbeda, dari densitasnya yang berbeda. Nah, proses pembentukannya, ini ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini berada pada kondisi normal. Ketika kekuatan anginnya sama. Ini biasa terjadi di intertropical continental zone. Tapi ketika kekuatannya sudah berbeda, maka proses ataupun garis diskontinuitasnya ini akan berubah. Mana dia yang menekan? Jadi asumsinya begini, kalau ini ada 2 dinding, Anda ada 4 orang di sini, atau 5 orang. Kalau dia sama kekuatannya, ukuran badannya sama dan sebagainya, saling mendorong, maka dinding yang ini dia tidak akan bergerak. Tapi kalau yang di sini orangnya kurus-kurus, yang di sini besar-besar, yang ini sama, maka yang terjadi adalah yang di sini ditekan. Akibatnya dinding akan bergerak ke sini. Sama seperti massa udara ini, ketika dia didorong dengan kekuatan yang lebih kuat, maka dia akan berbelok. Nah, tergantung kekuatannya, apakah yang dingin yang lebih kuat atau yang panas. Maka arah pembelokannya tergantung dari kekuatannya. Nah, front itu sama dengan intertropical continental zone dilihat dari proses dan peristiwa pembentukannya. Jadi di situ ada pusat tekanan rendah yang memicu pergerakan angin menuju ke daerah tersebut semua. Kalau kita lihat dari sebaran melintangnya, itu ada degradasi suhunya. Semakin ke tengah, dia semakin rendah suhunya. Nah tadi, berdasarkan kekuatannya, maka front itu bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang dimaksud dengan front dingin adalah ketika massa udara dingin itu jauh lebih kuat dari massa udara panas. Sedangkan front panas itu sebaliknya, massa udara yang panas yang memiliki kekuatan lebih besar itu mendesak udara yang dingin. Kemudian yang ketiga ada front campuran. Ini massa udara dingin dan panas itu kekuatannya hampir sama, tetapi yang dingin itu akan cepat mengambil alih. Kemudian front stasioner ini tidak jelas mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Nah, siklon frontal ini adalah dampak dari front yang terbentuk. Jadi proses dari pembentukan front, dia akan membentuk siklon frontal ini. Ini adalah bibit dari kejadian badai dan sebagainya. Nah, kalau penggambarannya, biasanya dalam peta dan sebagainya ada gambar badai dan sebagainya.
siklon atau front dingin itu simbolnya seperti ini, warnanya biru, bentuknya segitiga. Kalau siklon panas itu bentuknya seperti ini, kemudian warnanya merah. Kemudian kalau siklon campuran, baik yang stasioner ataupun yang dominan dingin, itu bentuknya seperti ini. Ada gabungan antara merah dengan biru. Kemudian ini siklon yang maknanya tidak jelas tadi, apakah dingin ataukah panas. Gitu. Jadi disebutkan sebagai siklon yang tersumbat. Jadi tidak jelas mana dia dominan panas atau dominan dingin. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk front tadi, kalau kita lihat gambarannya di sini, ini ada contohnya. Ini adalah kondisi temperatur udara. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan, di sisi yang bagian atas ini itu lebih rendah daripada suhu udara di bagian bawahnya. Nah, karena sifatnya udara panas itu biasanya densitasnya dia lebih tinggi, lebih rendah. Maksudnya. Jadi udara panas itu sifatnya dia lebih ringan. Dan udara dingin itu dia lebih berat. Sehingga udara dingin itu akan menekan di bawah udara panas. Di udara panas yang dia lebih ringan, dia ada di atasnya. Di udara dingin itu menyelusup di bawah udara panas. Nah, kejadian yang seperti ini itu disebut dengan peristiwa front dingin. Jadi ketika massa udara dingin itu masuk ke bawah udara panasnya, maka dia disebut sebagai front dingin. Nah, ini terjadi ketika udara dinginnya itu selisihnya kurang lebih hampir sekitar 10 derajat Celcius dibandingkan dengan udara panasnya. Nah, peristiwa front dingin ini kalau disimbolkan seperti ini, bentuknya tadi segitiga warnanya biru. Nah, biasanya ini ditandai dengan angin yang bergerak ke arah selatan atau cenderung ke arah tenggara. Jadi dari selatan ke arah tenggara. Jadi dominasi dari daerah utara atau dari barat laut itu arah anginnya. Sehingga front dingin ini lebih banyak terjadi di belahan bumi utara. Nah, beberapa kejadian yang berkaitan dengan front dingin, gitu. Ini dikaitkan dengan pusat tekanan rendah di daerah utara, kemudian tekanan yang minimum ini itu terjadi di daerah sebelum terjadinya front. Kemudian tipe perbedaan udaranya itu cukup tajam. Jadi bisa kalau digambarkan dalam slope kemiringan bisa 1:50 rasionya atau 1:100 sampai dengan 1:300. Ini contoh-contoh mulai terbentuknya front.
Nah, kemudian front panas, kalau kita lihat di sini gambarnya sama, suhu udara panas dan suhu udara dingin. Nah, yang terjadi apa di sini? Front panas itu suhu rata-ratanya sebenarnya dia lebih tinggi daripada suhu dinginnya. Jadi kejadian front panas itu, kalau kita lihat tadi, suhu dinginnya itu rata-rata di bawah 40 derajat, atau lebih dingin lagi. Kalau front panas itu terjadi pada suhu di atas 45 derajat untuk udara yang lebih dinginnya. Udara yang panasnya itu di atas 60 derajat semua. Jadi yang membedakan adalah walaupun dia massa udaranya berbeda temperaturnya, tapi kalau dilihat dari suhu rata-ratanya dia jauh lebih tinggi dari udara dingin. Jadi lebih banyak terjadi pada udara yang cenderung hangat. Nah, front panas itu banyak terjadi di daerah belahan bumi selatan, karena arah anginnya dia didominasi dari daerah barat daya, bergerak menuju ke utara. Simbolnya tadi warnanya merah. Nah, dia hampir sama dengan front dingin, jadi kalau kita gambarkan kelerengan udaranya, ini sekitar perbandingannya 1:200 kalau kita gambarkan grafiknya. Bentuk miringnya ini, yang 1:200 itu. Nah, front panas, itu dia sifatnya itu tidak begitu merusak. Jadi tidak terlalu atau tidak menimbulkan badai ataupun siklon tropis yang berbahaya, kejadian front panas ini. Karena massa udaranya dia cenderung lebih ringan, tidak terlalu padat seperti bertemunya udara dingin dan udara panas tadi. Nah, front udara dingin tadi akan membentuk hujan badai dan petir, angin dan sebagainya. Kalau front panas itu dia tidak terlalu banyak hujannya, walaupun terjadi hujan, tapi hujannya tidak terlalu seperti kejadian front dingin. Jadi ini terbentuknya front panas, ciri-cirinya seperti ini. Jadi awalnya itu udaranya cerah, ada beberapa awan yang terbentuk, ini jenisnya adalah cirrostratus, kemudian dia menjadi lebih padat, kemudian dia menjadi lebih gelap. Ini akan menghasilkan hujan yang tidak terlalu deras, tetapi intensitasnya atau lama kejadiannya itu lebih lama. Jadi hujannya biasa-biasa saja, tapi bisa berlangsung berhari-hari. Kalau siklon dingin, itu hujannya bisa terjadi sangat deras, tetapi waktunya itu tidak lama. Mungkin kisaran misalnya hanya 1 minggu atau 2 minggu, tergantung siklonnya. Tapi kalau front panas, ini kejadiannya bisa lama. Kemudian yang ketiga, ini adalah front yang tidak jelas, mana apakah front panas ataukah front dingin. Nah, front yang seperti ini itu terjadi karena massa udara panas dan massa udara dingin itu bertemu, tapi dia terjadi di daerah yang lebih rendah. Jadi tidak di ketinggian atmosfer, tapi di daerah yang lebih rendah. Sehingga kekuatannya itu tidak terlalu kuat untuk
saling menekan satu dengan yang lainnya. Nah, peristiwa ini biasanya terjadi di awal atau bahkan di akhir dari terbentuknya apakah front dingin atau front panas. Jadi kondisi ini terjadi di awal atau di akhir terbentuknya front. Jadi gambarannya seperti ini. Ada udara panas, ada udara dingin yang bertemu, tetapi pertemuannya itu tidak jelas mana yang mendominasinya. Nah, ini biasanya terjadi karena udaranya secara rata-rata itu termasuk udara yang lebih dingin. Dampaknya dari front yang seperti ini, jadi ketika udara dingin dan udara panas itu belum bertemu, ada kemungkinan terjadi hujan. Kemudian setelah dia bertemu, maka kekuatan hujannya yang bertambah. Tapi ini tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar dan merusak seperti front dingin tadi. Ini contoh-contoh kejadiannya banyak di daerah Pasifik di lintang utara. Nah, front campuran ini juga sama dibagi, ada yang front dingin, yang front campuran yang dingin, dan front campuran yang panas. Tapi tergantung dari suhunya. Nah, front campuran itu, selain tadi yang tidak jelas kekuatannya, ada yang sifatnya tetap, atau yang disebut sebagai stasioner front. Nah, kalau yang stasioner ini, udaranya itu tidak bergerak. Atau kalau bergerak, dia sangat lambat. Gitu. Jadi kalau front dingin ataupun front panas tadi, ketika bertemu, maka udaranya berputar. Atau bergerak. Nah, front yang stasioner itu udaranya tidak bergerak. Atau relatif pergerakannya. Jadi gambarannya seperti ini simbolnya. Nah, kapan front itu akan menguat, kapan front itu akan melemah? Ada yang disebut tadi frontolisis, ini adalah proses pelemahan dari front. Kalau frontogenesis itu pembentukan dari front. Nah, frontolisis atau pelemahan dari front ini adalah ketika kekuatan angin pembentuk front ini mulai melemah. Nah, kenapa dia melemah? Karena massa udara dingin dan panas itu akan kehilangan karakteristiknya. Karena percampuran, jadi ibaratnya Anda mencampur air panas dan air dingin, ketika sudah bercampur, maka tidak jelas lagi mana air panas, mana air dinginnya. Itu yang dimaksud dengan air massa udara itu kehilangan identitasnya. Kemudian kelembapannya itu mulai berkurang. Jadi hujannya mulai berkurang intensitasnya. Kemudian anginnya mulai melemah. Nah, kalau frontogenesis itu dimulai ketika dua tekanan udara yang berbeda ini bertemu. Temperaturnya berubah, kemudian kelembapannya berubah. Kelembapannya semakin tinggi, sehingga akan memicu hujan yang lebih banyak lagi.
Ini dimulai secara perlahan, kemudian terbentuk front yang lebih kuat. Nah, di atmosfer, front ini bisa kita lihat dari bentuk awannya. Jadi kita bisa lihat bentuk awannya akan seperti ini. Dari udara panas, itu yang terbentuk ada cirrostratus, altostratus, dan nimbostratus. Kalau udara dingin, yang terbentuk itu ada cumulus, cumulonimbus, ini yang banyak mengandung hujan dan petir. Ini akan bertemu. Jadi bentuknya kalau di langit Anda lihat ada awan yang seperti ini, itu menunjukkan adanya front udara. Tapi kita di daerah tropis jarang yang melihat bentuk seperti ini. Nah, kejadian front itu akan membentuk daerah yang berbeda. Ada dua titik di sini. Ada yang daerah itu disebut sebagai daerah antisiklon dan ada daerah siklon. Yang disebut daerah siklon ini adalah pusat tekanan rendah. Antisiklon adalah pusat tekanan tinggi. Jadi angin akan bergerak dari antisiklon menuju ke siklon. Nah, dampaknya kalau antisiklon yang terjadi, pusat tekanan udara tinggi, kalau udaranya terpolusi, ini polutannya akan terperangkap di daerah tersebut. Jadi kalau kita membuat bom kimia misalnya, kalau kita ledakkan di daerah yang antisiklon, maka sebaran dari bahan kimianya itu tidak akan menyebar kemana-mana, hanya terjadi di daerah tersebut saja. Kalau siklon, dampaknya ini adalah kejadian badai tropis, atau yang disebut sebagai siklon tropis. Mulai dari yang kekuatannya lemah, dengan kecepatan angin sekitar 60 km per jam, sampai yang 120 km per jam hingga 250 km per jam. Nah, di mana terjadinya pusat antisiklon ini biasanya cenderung tetap. Ini di darat itu terjadi di daerah gurun. Kemudian kalau yang di laut itu terjadi di lintang menengah, yang disebut sebagai lintang kuda. Sifatnya antisiklon ini adalah anginnya dingin, tapi kering, ya, tidak banyak mengandung uap air. Kemudian kalau pusat siklon itu terjadi di ekuator ini yang kita sebut sebagai intertropical continental zone tadi, dan di lintang utara atau selatan sekitar 66 derajat di utara ataupun di selatan. Nah, ini dampaknya dari terbentuknya siklon tadi. Ini tahun 2005, ini namanya adalah Katrina. Kemudian tahun 2007 ada Dean, dan 2007 juga terjadi Felix. Jadi ini badai Katrina, badai Dean, dan badai Felix. Silahkan Anda nanti searching apa itu badai Katrina, badai Dean, dan badai Felix tersebut. Jadi ini dampak dari terjadinya siklon tropis tadi. Ini adalah mekanisme terbentuknya front tadi, masih sama. Nah, berdasarkan kekuatannya, maka dampak dari front itu akan berdampak di laut yang dicirikan dengan suhu permukaan.
kejadian front ataupun siklon ini, kalau kita lihat ini di bulan Oktober, Januari, Februari berdasarkan karakteristik yang berbeda. Jadi ini kondisinya ini adalah curah hujannya, ada daerah yang rendah, yang merah ini yang tinggi, kemudian kecepatan angin sebarannya seperti ini. Dampaknya terhadap suhu permukaan laut, kalau kita lihat karakteristiknya, itu akan mengikuti pola dari tingkat curah hujannya. Karakteristiknya akan mirip dengan curah hujannya, di mana curah hujan yang tinggi, dia biasanya suhu permukaannya lebih rendah. Nah, front tadi juga berdampak terhadap angin, maka distribusinya itu akan terdistribusi secara berbeda tergantung dari bentuk atau jenis front yang terjadi. Berdasarkan kekuatan anginnya, power density-nya, semakin warnanya mendekati pink, ini semakin tinggi kekuatannya. Jadi kekuatan angin-angin yang tinggi itu ada di sini, maka badai tropis itu walaupun namanya badai tropis, dia jarang terjadi di daerah tropis atau di daerah ekuator, tapi di lintang yang lebih tinggi. Kenapa disebut badai tropis? Karena pemicunya, pusat tekanan rendahnya itu ada di daerah tropis. Ini contoh lain, nah di sini kita lihat ada tekanan-tekanan angin yang besar, yang berwarna merah, yang biru, kemudian yang berwarna dingin. Sehingga arah pergerakan anginnya menuju daerah yang lebih dingin. Contoh yang lain, ini di sini pusat tekanan tingginya, maka anginnya di sini, daerah sini inilah yang terjadi front. Ini contoh yang lain, sama kekuatan anginnya, ini dibatasi oleh ada kepulauan atau pulau. Di sini ada tekanan udara. Ini sama-sama, ini lebih hangat suhu udaranya, kemudian ini lebih dingin walaupun tidak terlalu dingin. Nah, kondisi seperti ini yang memicu terjadinya front panas tadi. Jadi anginnya atau kekuatan angin yang terbentuk itu dari massa udara yang tidak terlalu signifikan. Contoh pemetaan bagaimana tekanan udara yang terjadi. Kalau Anda sering bermain ke BMKG, mungkin akan banyak melihat peta-peta yang seperti ini. Anda terjemahkan di sini di mana front itu terjadi. Kondisi berdasarkan bulannya, ini di tahun yang berbeda. Ini akan mengakibatkan kejadian yang berbeda di tahun yang berbeda. Ini tahun 2002, ini 2004. Atau kalau kita lihat pergerakan anginnya itu berbeda. Di sini lebih rapat ya, tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Ini kejadian yang lain. Ini berdasarkan curah hujan. Jadi yang merah ini adalah selisih antara evaporasi dan presipitasi. Ini kalau dikaitkan dengan aliran sungainya, berapa banyak massa air sungai yang mengalir,
dihubungkan dengan kejadian curah hujannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini masih contoh yang berbeda, ini dari beberapa hasil penelitian yang berbeda, berdasarkan simbolnya ini. Ini gambaran masih curah hujan, dampak dari front tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau tadi adalah kejadian mekanisme yang terjadi di atmosfer, bagaimana dengan yang di lautan? Apakah sama bentuknya dengan yang di atmosfer? Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa front yang terjadi di atmosfer dan di lautan itu adalah sama. Ciri-cirinya, karakteristiknya itu akan sama. Kemudian pemicunya juga sama. Terjadi adanya interaksi antara daratan dan lautan dan atmosfer. Nah, tetapi di lautan ini bentuk yang terjadi itu agak berbeda. Berbedanya di mana? Kalau di atmosfer itu nanti akan terjadi hujan dan badai, kalau di lautan kan tidak mungkin terjadi hujan dan badai di dalam laut. Maka front yang terbentuk di lautan itu akan membentuk beberapa bentukan yang sifatnya itu berbeda. Nah, front yang terjadi di laut itu tidak memicu hujan dan badai di dalam laut, tapi akan memicu pergerakan massa air yang menjadi dia penggerak arus utama yang terjadi di lautan. Kalau di atmosfer tadi kita mengenal front panas, front dingin, front campuran, dan sebagainya. Kalau di lautan kita nanti mengenal namanya gyres, rings, dan eddies. Ketiganya, gyre, rings, dan eddies itu dipicu oleh pergerakan angin yang ada di atas lautan. Nah, angin yang bergerak itu dipicu oleh front yang terjadi di atmosfer. Angin yang menggerakkan massa air itu akan menimbulkan pergerakan massa air, menimbulkan arus. Dan ketika massa air itu bertemu antara massa air panas dan massa air dingin, maka dia bisa menjadi gyres, menjadi rings, ataupun menjadi eddies. Karena pertemuannya adalah dua massa air yang berbeda, massa air panas bukan berarti mendidih ya, dan massa air dingin yang bertemu, dia memiliki karakteristik yang berbeda. Massa air yang panas itu memiliki densitas yang berbeda karena sifat temperatur dan salinitasnya, begitupun massa udara dingin, maka pergerakan arus yang ditimbulkan oleh keduanya itu menjadi proses pergerakan sirkulasi termohalir. Jadi kalau dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa front yang terjadi di atmosfer itu kemudian akan memicu terjadinya pergerakan angin di atas lautan. Angin itu akan menggerakkan massa air. Tergantung dari arah anginnya, dia berasal dari mana, dia akan menggerakkan massa air yang berbeda sifatnya, densitasnya yang tergantung dari temperatur dan salinitas. Nah, pertemuan massa air yang berbeda itu akan berbeda skalanya, skala kekuatannya, sehingga yang kita kenal itu bentuknya ada meander, rings, eddy, dan gyre tadi. Kalau semuanya ini menyatu, membentuk sebuah siklus, maka yang terjadi adalah sirkulasi termohalir. Nah, bagaimana dampak dari
front ini terhadap perikanan. Nah, tadi sudah digambarkan bahwa yang paling mudah diamati dari front yang terjadi di atmosfer itu adalah curah hujan. Curah hujan itu kaitannya dengan evaporasi dan presipitasi. Maka yang mudah dikenali di lautan itu adalah sebaran suhu permukaan. Jadi bagaimana suhu permukaan lautan itu bisa kita identifikasi sebagai dampak dari kejadian front di atmosfer. Nah, bagaimana suhu permukaan laut atau suhu permukaan ini kalau dikaitkan dengan perikanan? Apakah kita bisa mengindikasikan bahwa daerah perikanan utama itu berdasarkan sebaran suhu permukaan? Apakah suhu permukaan itu bisa kita jadikan sebagai indikator terhadap produktivitas perikanan di lautan? Nanti akan kita bahas karena sebaran suhu permukaan itu erat kaitannya dengan peristiwa front yang di laut ini. Ada gyre, ada rings, dan ada eddies ini. Nah, front yang di laut itu akan memicu proses yang lain lagi. Jadi sebaran suhu permukaan itu sebagai gambaran dari terjadinya peristiwa ini. Dari rings, eddies, dan gyre ini. Peristiwa ini juga akan memicu proses-proses lain lagi yang bisa nanti kita jadikan sebagai indikator terhadap produktivitas perikanan. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi setidaknya Anda mendapatkan gambaran bagaimana front itu terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa front itu adalah pertemuan massa udara dingin dan massa udara panas. Terjadi karena adanya pusat tekanan rendah dan pusat tekanan udara tinggi. Itu di atmosfer. Di lautan, front itu juga terjadi. Seperti apa mekanismenya kita bahas minggu depan untuk yang di lautan. Baik, itu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Saya Skizanera bertanya tentang kan yang ada hubungannya antara front di atmosfer dan di lautan. Nah, kan ada Bapak menjelaskan kan ada 3 yang front warm, front cold, yang cold front sama yang occluded front. Nah, yang occluded front itu yang di lautan itu kan kalau di atmosfer kan terjadi ketika di ini Pak, di daerah atmosfer yang rendah kan. Nah, kalau untuk di lautan di mananya itu Pak? Waktu pembentukannya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mekanismenya saja yang sama. Nah, bentuknya di atmosfer dan di laut itu yang berbeda. Kalau di laut, gimana terbentuknya, itu baru kita bahas minggu depan. Jadi jawabannya minggu depan. Paham, Rizky? Kalau kejadian di laut, nanti saya jawab minggu depan. Baik, Pak. Ada yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan frontolisis itu terjadi ketika dua massa udara ini kehilangan identitasnya. Jadi tidak jelas mana yang udara dingin, mana yang udara panas karena dia bercampur. Jadi apakah frontolisis ini dimulai di awal-awal ketika sudah dimulai ketika dua massa udara ini bertemu, Pak?
Eh, kalau kita lihat definisinya tadi, frontolisis itu adalah peristiwa ketika front itu akan berakhir. Jadi front ketika dia akan hilang, peristiwanya itu disebut sebagai frontolisis. Nah, apakah front itu bisa di awal-awal? Jelas tidak. Jadi ketika dua massa udara bertemu, itu antara udara panas ataupun udara dingin, nah proses awalnya itulah yang disebut sebagai frontogenesis. Jadi tidak mungkin terjadi frontolisis. Kenapa dia tidak terjadi di awal? Karena front ini itu waktunya itu cukup lama. Jadi dia tidak hanya sehari dua hari. Jadi proses mulai terbentuknya pusat tekanan udara rendah dan pusat tekanan udara tinggi itu tidak terjadi dalam waktu 1 atau 2 hari. Jadi jangka waktunya itu lama, bisa dari mulai terbentuk sampai dengan berakhirnya itu kurang lebih mungkin bisa 1 bulanan. Hanya intensitas terkuatnya yang terjadi badai siklon itu mungkin hanya kisarannya mungkin sekitar 1 minggu karena dia bergerak terus, berpindah-pindah tergantung pusat tekanan udaranya. Jadi frontolisis itu tidak mungkin terjadi di awal fase pembentukan front. Jadi kalau dua massa udara, gitu. Jadi analoginya begini. Kalau Anda campurkan air panas dan air dingin, itu ketika bertemu, itu memang tidak jelas mana air yang panas dan mana air dingin ketika dia sudah menyatu. Tapi ketidakjelasan itu yang disebut frontolisis itu terjadi di awal karena di akhir maksud saya, di akhir dari front. Karena di awal itu ada dua yang berbeda, mana yang intensitasnya lebih kuat. Jadi maksudnya begini, ketika Anda mencampurkan air dingin dan air panas, misalnya air dinginnya 1 gelas, air panasnya 2 gelas. Nah, kalau Anda campurkan sedikit demi sedikit, itu peristiwa frontogenesis gitu. Memang dia bercampur. Kemudian masanya itu menjadi bercampur dan tidak jelas mana yang panas dan dingin. Tapi di awal karena dia intensitasnya terus bertambah, dia tidak mungkin terjadi frontolisis. Nah, frontolisis itu terjadi ketika sudah tidak terjadi penambahan lagi. Jadi ketika Anda menambahkan 1 gelas air panas dan 2 gelas air dingin secara pelan-pelan misalnya, dan dia bercampur, itu adalah frontogenesis. Nah, frontolisis itu terjadi kalau Anda sudah selesai menambahkan itu. Selesai menambahkan itu kan airnya akan bercampur secara homogen. Kalau di awal kan percampurannya mungkin belum homogen. Biasanya air panasnya itu akan berada di atas. Air dingin ada di bawah. Membentuk lapisan seperti itu. Nah, frontolisis kalau yang atas dan yang bawah itu sudah sama suhunya. Jadi frontolisis tidak mungkin terjadi di awal fase terbentuknya front. Karena proses percampuran massa udaranya masih terjadi. Frontolisis terjadi jika percampuran massa udara dan panas dan dinginnya sudah berhenti. Gitu, belum ya? Ya, Pak, terima kasih. Ada yang lain? Pak, izin lagi Pak bertanya Pak. Yang front panas kan Pak ya, kan itu massa udaranya cenderung ringan. Itu kan front panas itu cenderung ringan itu kenapa Pak? Karena
kan ketika panas bertemu dingin karena dominannya yang suhu yang dominan suhu panasnya dominan yang panasnya, akhirnya yang dinginnya kalah, Pak. Tapi di situ masa udara cenderung ringan yang dari karakteristik front panas itu kenapa, Pak? Kenapa udaranya panas gitu ya? Analogikan kamu coba tiup balon, kamu jemur. Satunya lagi, kamu tiup balon tapi jangan kamu jemur. Setelah itu coba ditimbang, mana yang lebih berat? Jadi kenapa ada udara yang panas dan dingin? Gitu. Karena proses pembentukannya. Kalau yang panas itu dia lebih banyak terjadi di daerah yang mengalami intensitas sinar matahari lebih tinggi. Kalau yang dingin itu terjadi dia biasanya melewati daerah kutub atau daerah musim dingin. Begitu. Jadi kenapa terjadi udara panas? Yaitu karena dia dipanaskan oleh sinar matahari. Oh, karena ada efek dari panas mataharinya itu sendiri, Pak ya? Ya. Terus Pak, tanya satu lagi, ITCZ itu kan yang internal yang daerah yang pokoknya ITCZ ya kan, itu kan dekat lintang tuh Pak. Itu pas di khatulistiwanya yang nentuin daerah titiknya itu, titik garisnya itu atau gimana Pak? Kata Bapak kan yang paling mendekati garis khatulistiwa katanya. Yang ITCZ itu. Nentuinnya gimana gitu maksudnya? Kalau mau menentukan ya harus diukur. Diukur di mana dia pusat tekanan udara rendahnya. Jadi bukan kita garis begitu saja, tapi harus diukur di mana pengukurannya itu secara kontinu terus-menerus di mana pusat tekanan udara rendahnya terjadi. Penentuannya seperti itu. Jadi garis yang tadi 2 itu bukan sembarangan digaris, tapi berdasarkan data secara kontinu, lama, dan terus-menerus, gitu kan. Berdasarkan pusat tekanan udara yang berbeda. Mana yang tinggi dan mana yang rendah. Nah, ITCZ ini adalah yang paling rendah. Paling rendah itu kemudian dihubungkan, maka terbentuklah garis seperti itu. Sama seperti Anda membuat garis batimetri. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Mungkin cukup ya sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, kita akan membahas lagi tentang front yang terjadi di laut. Tadi bentuknya ada gyres, ada eddies, ada rings, dan sebagainya. Untuk pembahasan minggu depan. Hari ini sampai di sini, saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.